Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kita masuk hari ini tentang matematika peminatan. Ya, nah kemarin kita sudah belajar bagaimana cara melukiskan vektor. Kali ini kita akan belajar yang namanya operasi-operasi dalam vektor. Ya, kita akan belajar operasi dalam vektor. Jadi operasi dalam vektor. Yang pertama ada itu namanya tentang penjumlahan vektor. Ya, penjumlahan vektor. Nah, jadi penjumlahan vektor misalnya nih ada vektor A. Nah, ada vektor A. Ya. Ini vektor A dan ada vektor B nih. Kita bilanglah ini vektor B. Iya. Vektor A mengarah ke sini. Nah, kita bilanglah ini vektor A. Sedangkan vektor B berarah sumbu X. Nah, ini vektor B. Kemudian ditanya nih, nah berapa ya? Jika ditanya berapa sih penjumlahan vektor nih jika vektor A tambah vektor B? Nah, gimana nih? Secara gambar itu ada dua cara. Yang pertama cara jajaran genjang ya. Nah, jajaran genjang. Yang pertama nih, yang kedua itu cara segitiga atau poligon. Nah, kalau cara jajaran genjang itu kita buat seperti jajaran genjang. Misalnya ini vektor A tadi. Dah dibuat sama-sama dari pangkalnya. Ini vektor B. Nah, sama-sama dari asal nih pangkalnya. Ini ya, ini vektor A. Ya, ini vektor A, ini vektor B. Nah, ini vektor B. Jadi cara buatnya gimana? Cara buatnya pindahkan nih vektor apa tadi? Ya, vektor A tadi ke sudut sini. Nah, ini dia. Ya, kita bedain lah warnanya. Kenapa nih? Biru. Oke. Sedangkan ini vektor B. Sama panjangnya sama, arahnya juga sama gitu ya. Nah, pindahkan kemari. Ini dia. Nah, titik pertemuan ujungnya ditarik nih. Dari mana ditarik nak? Dari pangkal ke ujung pertemuannya. Ya. Nah, seperti ini nih. Iya, ini dia. Maka inilah yang disebut dengan vektor A ya tambah vektor B gitu. Nah, ini gambarnya untuk jumlah. Nah, kalau kurang bagaimana Ustadz gitu ya? Kalau kurang, oke. Dua nih, pengurangan vektor. Pengurangan vektor secara gambar. Nah, kalau pengurangan misalnya nih kita ambil gambar yang sama vektor A vektor B ya, maka sama nih, kalau pengurangan gambar itu berarti A ya dikurang vektor B. Nah, gini. Jadi secara gambarnya gimana? Vektor A nya tetap positif. Kita buat nih vektor A nya nih ya, kita buat.
Nah, coba nih ini vektor A. Ini dia ya. Ini vektor A. Lalu ini vektor B. Nah, ini vektor B. Tapi ya ada tapi ini. Karena vektor B tadi itu bernilai negatif, maka arahnya kebalik dia nak. Jadi kalau tadi kan arahnya ke kanan nih, maka kalau vektor negatif dia selalu berlawan arah seperti ini ya. Sehingga untuk vektor pertama gimana, ini dia sama-sama dari pangkal dibuat. Aku tutup ya. Oke, kita ulang. Nah, ini dia sama-sama dari pangkal. Mana kurus. Jadi gimana cara buatnya Ustadz? Ya sama kayak tadi. Berarti pindahkan nih yang vektor min B ini. Nah, ini pindahkan ke atas. Ya, kita misalkan ini warna biru. Dan vektor yang A ini pindahkan ke samping. Nah, bertemu di satu titik. Ya, mana titiknya? Iya, tarik nih pangkal sama ujungnya. Iya, di sini dia. Maka inilah gambar untuk apa? Untuk vektor A kurang B. Nah, ini dia nih. Inilah dia nih, vektor A dikurang vektor B kalau secara gambar. Nah, ini metode jajaran genjang. Nah, sekarang kita coba metode poligon. Nah, poligonnya lebih simpel atau metode segitiga ya. Nah, metode atau sering disebut dengan segitiga. Jadi kalau segitiga, misalnya ini adalah vektor A ya, dan ini adalah vektor B, maka yang namanya vektor A tambah B itu langsung aja vektor A dibuat, vektor B tarik nih di ujungnya sini. Nah, maka dari pangkal ke ujungnya inilah yang disebut vektor A tambah B. Sama aja hasilnya. Kalau tadi di tengah, kalau ini tadi hanya segitiga. Jadi kalau misalnya A kurang B, ya langsung aja A nya kemari berarti B nya. Nah, karena B kemari berarti min B ke sana gitu ya. Nah, maka ke sana. Ini dia min B. Jadi ketika tarik garis, inilah dia vektornya A kurang B gitu ya. Nah, itu untuk menggambar vektor. Nah, sekarang kita masuk nih ke operasinya gitu ya. Nah, untuk operasi vektornya ya, untuk operasi vektor, maka jika vektor A ditambah vektor B, nah gini ya. Nah, jika vektornya diketahui vektor A bernilai katakanlah A1 ya, terus A2, sedangkan vektor B itu nilainya adalah B1 B2 misalnya, maka vektor A tambah vektor B jadi apa Ustaz? Jadinya gini nak, A1 tambah dengan B1 berarti ini dengan ini ya, kemudian apa lagi ya, langsung nih A2 tambah B2 gitu ya, untuk yang penjumlahan. Nah, A1 tambah B1
kemudian A2 tambah B2. Gini dia. Nanti kalau variabelnya ada 3, kalau ini kan X sama Y, ini kan X, Y ya, ini juga B, X, B, Y. Kalau ada sampai Z misalnya, berarti nanti jadinya ya A1 tambah B1 tambah C1 gitu. Nah, kemudian ya A2 tambah B2 tambah C2, kemudian satu lagi nih A3 tambah B3 tambah C3. Itu kalau misalnya diketahui vektornya itu 3 variabel, yaitu sumbu X, sumbu Y gitu ya, sumbu Z. Nah, kemudian ini adalah jika ditanya penjumlahan vektor ya. Nah, kemudian ada juga jika ditanya besar. Nah, besarnya ada kata-kata besaran vektor. Nah, maka ada tanda mutlak gitu ya. Maka ini seperti halnya sebelum-sebelumnya, jadinya apa nih? Iya, maka vektor A kuadrat tambah ada tanda mutlaknya vektor B kuadrat. Apa nih maksudnya Ustadz tanda mutlak? Artinya nilainya itu selalu positif walaupun dia nanti bernilai negatif ya. Nah, ini dia B, vektor B cos theta ya, cos theta. Nah, cos theta itu maksudnya yang mana tuh Ustadz? Itu adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan B. Misal tadi vektor A nya ke sana ya, di vektor A, dan vektor B nya kemari. Maka sudutnya itu kalau dibuat metode jajan kenyang kan seperti ini nih. Nah, gini. Nah, ini dia nih sudutnya nih. Iya, jadi sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B gitu nak. Ya. Itu adalah penjumlahan vektor. Nah, sekarang pengurangan nih. Pengurangan vektor. Nah, tidak jauh berbeda dengan penjumlahan. Kalau pengurangan vektor hanya tandanya aja minus gitu nak. Ya, jadi kalau misalnya nih ada diketahui sama kayak di atas, vektor A adalah A1 ya, vektor A1 A2 misalnya, sedangkan vektor B itu adalah B1 B2. Maka jika ditanya nih berapakah resultan atau vektor dari A sekarang kurang ya, A kurang B nih, kalau tambah tadi udah, berapakah vektor A kurang B? Maka jadinya apa? Iya, jadinya kayak tadi juga A1 kurang B1 gitu ya. Terus ya A2 kurang B2, A sama A, B sama B gitu. Nah, untuk besar nilai ini kan ditambahkan tanda mutlak tuh nak. Nah, besar jika ada kata-kata besar vektor pengurangan A dan B, berarti dimutlakkan sama kayak di atas. Nah nih mutlak A kuadrat ini tetap plus B vektor kuadrat. Nah, ini yang kurang, maka 2A ya, 2B tetap dia juga cos theta gitu ya nak. Itu untuk penjumlahan vektor. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian nih ya, kita masuk ke perkalian. Oke, kita masuk ke perkalian vektor ya. Nah, perkalian vektor. Nah, jadi perkalian vektor itu, nah itu ada 3 ya. Nah, perkalian vektor kalau enggak ya ada 3. Yang pertama itu ada perkalian vektor secara dot ya. Nah, jadi ada yang pertama perkalian vektor secara skalar. Nah, perkalian skalar vektor. Skalar. Seperti yang kita tahu, skalar itu adalah sebuah besaran yang hanya punya nilai. Contohnya itu misalnya gini.
diketahui vektor A ya itu adalah 2, 3, 4 nih. Nah, jadi jika vektor A ini dikalikan dengan K, misalnya KA gini ya, berarti jadinya apa? Iya, jadinya berarti K 2, 3, 4 kan. Jadi apa nih? Jadi vektornya itu jadi 2K, 3K, dan 4K nih. Nah, titiknya gini 4K gitu. Nah, oh, maknanya secara gambar gimana kalau kita buat makna dalam gambar gitu ya. Maknanya dalam gambar. Jadi misalnya gini, ada vektor A nih tadi. 2, 3, 4, katakanlah kita bilang vektornya kayak gini nih. Yaitu 2 ya kan, X-nya 2 ya, Y-nya 3, Z-nya 4 gitu. Jadi kita bilanglah misalnya nilai K-nya kita bilanglah 2. Maka kalikan nih 2 kali vektor A kan. Maka jadi berapa nih? Iya, jadi 2 kali 2, 3, 4. Jadi berapa nak? Jadi 4, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8. Maka secara logika karena dikali 2, gambarnya itu bentuknya sama tapi panjangnya menjadi menjadi 2 kali lipat gitu. Itu maknanya. Nah, jadi kalau dikali dengan setengah ya, misalnya ini vektor dikali setengah ya jadi segini gitu. Maka ini adalah setengah dari vektor A jika ini vektor A gitu. Itu secara makna gambar ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah perkalian skalar ada lagi yang namanya perkalian dot gitu. Nah, perkalian dot vektor ya, perkalian dot. Nah, dot ini bahasa lainnya titik ya. Nah, contohnya gimana nih? Jika diketahui vektor A itu nilainya adalah A1, A2, sedangkan vektor B itu nilainya B1, B2 nih ya. Maka jika ditanya berapakah vektor A dot B, gitu. Maka kalau dibilang vektor A dot B itu jadinya adalah gini, A1 kali B1 tambah A2 kali B2. Kok tambah nih? Jadi gini nak jadinya. Iya gini ya. Beda nggak tadi dengan yang skalar? Beda gitu. Ini kapan? Kalau dalam gambar apabila vektor A-nya dan vektor B-nya itu tidak membentuk sudut. Nah, tidak membentuk sudut, maka ini. Nah, ini kasus satu. Tapi kasus yang misalnya vektor A-nya gini ya, nah, vektor B-nya gini, vektor B-nya kayak contoh tadi, atau misalnya nggak mesti gitu deh, atau misalnya vektor B-nya kayak gini juga boleh. Maka kan terjadi sudut nih nak. Maka jika ada sudut, maka A dot B itu menjadi apa? Menjadi harga mutlak A dikali harga mutlak B cos theta gini ya, cos theta. Jadi kayak gini dia kalau ada sudut. Kemudian yang terakhir untuk operasi kita kali ini adalah tentang perkalian silang. Kenapa dibilang silang ya? Jadi di sini kita akan memasuki yang namanya matriks. Nah, jadi misalnya ada vektor nih, ini vektor A ya, ini vektor B. Nah, kan ada siku-siku nih.